Pemirsa, kita masih dalam diskusi, tepatkah pemerkosa dikebiri? Setelah keberatan dari Komnas HAM tadi, Natalius Pigai, sekarang kita dengar keberatan dari mantan pelaku, Arswendo Atmowiloto. Sebagai mantan pelaku, setuju nggak? Mantan pelakunya ini yang ini. Ya, ada kan di sini. Baru mau melakukan, saya ini sudah dituduh mantan. Tapi beginilah Dek Karni. Ya Om. Ya. Salah Dek. Dua kali lah Dek Karni. Nah, nggak supaya kelihatannya lama nggak ketemu gitulah. Iya loh, mesti pada kangen lo lihat saya gitu. Rambut sama putih saya lihat. Saya lagi ngomong jangan dipotong-potong. Urusannya lain yang pegang pengeras suara siapa? Gini, saya kangen ini karena kalau ini membahas masalah-masalah sosial gini loh. Dulu kita ngomongin tentang pulsa, menyangkut masyarakat, bagus lah. Guru JIS, nasibnya gimana? Bagus itu. Daripada yang politik-politik nggak jelas gitu, bagusan begini ini. No, iya benar ya, beginilah. Apalagi ini ada seknya, keren. Ada seknya kan keren banget ini. Tapi beginilah, ini tentang maskulin ini ada banyak hal. Kita kan tadi kecewa gini-gini, tapi untunglah sudah terjadi pertemuan-pertemuan bahwa tadi saya pikir idenya nolak banget, ternyata enggak. Jangan eksekutor ya, terapis. Nah kalau cuma gitu aja masalahnya cukup selesai kan. Orang tukang pijit itu juga terapis namanya. Enggak, bukan saya, teman saya kalau mau pijit itu. Ada terapis, ada. Nah, per jam berapa? Enggak tahu saya. Nah, bukan kalau ini ya diskusi kayak begini ini menemukan hal-hal semacam ini menurut saya baik. Karena apa? Karena kuasa maskulin ini luar biasa. Sudah sejak lama tertanam di kepala kita. Kalian lawyer-lawyer ini paling seneng dengan bahasa maskulin. Meskipun lebay lah mereka ini. Coba tagline-nya aja kan. Walaupun langit runtuh, hukum tetap ditegakkan. Sampai kapanpun langit itu nggak pernah runtuh. Kalau di bawah itu namanya embun. Udah ngerti nggak? Itu satu, bahasanya bahasa maskulin. Hukum harus ditegakkan. Loh, itu maskulin banget itu. Mau hukum dilancarkan, udah bagus lah. Malam-malam kita juga gitu suara-suaranya. Sahur-sahur, bangun-bangun. Ya kan udah terlalu maskulin, Mbok. Sahur-sahur melek. Atau sahur-sahur gitu aja bisa. Bahasa-bahasa ini yang turut membentuk kita bahwa kuasa maskulin ini terjadi. Iya. Kita menganggap ini enggak apa, inilah sebetulnya permulaan-permulaan yang ya enggak disadari lah orang bahwa orang mesti mikir budaya itu dari sini ini. Hal-hal yang ini kan bisa kita coba kita habisin, apalagi tadi ada World Medical Association. Tidak menurut saya gini lah, dokter-dokter ini jangan terlalu arogan lah. Iya, ginilah. Ini negara lagi butuh menjerat pemerkosa, titik. Kalian jangan ikut cuci tangan. Wah itu bukan pekerjaan dokter. Kita baik-baik aja. Kayak Komnas ini tadi. Nggak bisa. Itu nanti merusak gini, udahlah diem aja dulu. Bukan. Boleh tepuk tangan, boleh. Saya nggak keberatan kalau tepuk tangan gitu. Bukan, maksud saya ini lagi niatnya bersama. Mengentaskan masalah ini, ya harus kita berkorban dikit-dikit lah. Saya bayangkan itu begini, kita ini rusak. Kalau tadi di awal dituliskan, disampaikan 14 orang pemerkosa, negara ini ruwet. Berat. Nah, relalakah kita begitu? Enggak. Nah, ayo sekarang kita hadapin sama-sama. Jangan bayangkan, saya orang suci sendiri, jangan bayangkan tanpa, ini bukan urusan tanggung jawab saya.
Kalau mau memerangi perkosaan kayak gini, kejahatan sosial, seksual kayak begini, harus sama-sama. Dokternya juga berkorban dikit, lawyernya mungkin juga ini, negara juga jangan terlalu arogan juga, sama-sama lah. Iyalah nanti presidennya ngomong gini, oh iya banget itu harus begini-begini. Entar dulu lah kita sama waras, ngomongin, duduk, dan ini yang penting. Karena yang kita lawan ini, supaya kelihatan penting, jadi buka-buka catatan. Loh ini penting bener loh ini, enggak saya siapin dari tadi ini. Kok enggak ada gimana, emang kosong dikasih dari sana kosong. Tuh kan tadi mau dibaca yang mana lupa. Bukan karena kalau kita ngadepin hanya semata-mata masalah seks ini, bukan keseluruhannya lepas. Kalau kita hanya ngomongin hal-hal semacam ini, semata-mata untuk seksnya susah. Kalian kan beberapa pakar ini hebat. Itu kalah sama para kriminalis. Kriminalis itu bahasa saya istilahnya orang yang melakukan tindak kriminal. Orang yang memperkosa, masuk bui, itu hukumannya sederhana. Ganti diperkosa, titik. Loh iya, tanyain siapa-siapa yang pernah diperkosa apa, pernah memperkosa, nggak tahu lah. Iya, para kriminalis berpikir lebih sederhana. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kamu memperkosa, masuk ke dalam diperkosa. Hukuman tambahannya ada, dia bisa disuruh onani dengan ini enggak vulgar, ini memang ngomongnya begini karena dunia ini dunia begini. Jangan dipotong dulu. Loh ya nanti suka motong dia ini kerjaannya. Kalau enggak kehabisan bahan dia motong memang. Dengan daun sembukan, daun yang paling gatal. Atau iya ini terjadi. Maksud saya cuma satu, orang enggak suka sama pemerkosa itu bukan orang yang alim ulama aja. Bukan tokoh-tokoh cendekiawan ini aja. Para kriminalis pun melakukan ini dengan lebih jelas. Nah, apakah kita tidak mau belajar dari situ, itu saja. Karena masalah yang semacam ini bukanlah kita harus arogan atau tinggi hati atau ya ini baru perpu nanti gini-gini. Pasalnya begini-begini nggak bisa, ini kekerasan, ini nyontek itu lah. Karena kalau masuknya di situ kita tidak akan pernah selesai. Deh. Dan saatnya kita justru membuka diri semacam ini, yuk dialog ini, talk show ini mempunyai mana. Dan untuk itulah kita berada di sini. Terima kasih, Dekan. Jadi kalau kriminalis, apa yang dia lakukan? Di dalam semua sampai sekarang masih berlaku. Mereka diperkosa, ganti sama semua teman-temannya. Dihukum, diperkosa juga? Iya, dihukumnya diperkosa oleh sesama napi. Jadi ada usulkan dokter-dokter memperkosa juga? Dokter pun kalau masuk di dalam jangan harap. Iya, karena itu bagian dari situ. Ini pengalaman residivis. Ini pengalaman teman residivis. Loh. Jadi bukan saya, residivis kan saya enggak. Itu punya teman cerita. Oh iya, ada baru satu kali belum. Baru satu kali. Baru satu kali aja 5 tahun, gimana mau berapa loh. Enggak, karena kalau enggak real begini nih, ngadepin secara real tadi, akan repot. Bukan apa-apa, kalau keberatan dari masing-masing itu, dengan segala macam hormat saya kepada Erik, enggak mau duluan, enggak lah, entar dulu lah. Ada yang kayak begini, kalau belum bilang, itu kekerasan, entar dulu lah. Korban tadi apa enggak kurang dikerasin apa? Nah ini dari sini kita mendapatkan gema untuk kita ngobrolin di sini duduk sama-sama. Udah cukup, nggak ada pertanyaan kan? Ini masukan untuk dokter ya? Oh masukan untuk semuanya, lawyer juga kan. Tadi semboyannya tadi. Ya tapi untuk dokter saya ngasih pencerahan aja. Untuk Anda. Seorang dokter itu dalam melakukan pekerjaannya tidak pernah memperhitungkan atau dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau kekuasaan apapun. Bahkan tidak opini publik. Enggak, saya mau batas dulu. Saya melakukan pekerjaan saya sehari-hari
juga seperti itu. Kata Iwa Kopak, Tapi jangan ditutup dulu. mantan Perdana Menteri Gini. Polandia. Ya. Lu potong dulu. Dulu kan Orang ada tambahannya, ada tambahan gini. Gini bukan. Bayangkan dokter membuat vaksin atau memvaksin seseorang itu juga menyakitin kan, tapi menumbuhkan kebaikan. Satu yang ini quotation terakhirnya dari saya supaya kelihatannya, siapa tahu tadi yang dikebiri tadi berterima kasih. Bahwa dia tidak bisa mengurusin barangnya sendiri, orang lain yang mengurusin. Itu harus melihatnya dari sisi itu. Dalam kurung Arswendo Atmawiloto. Saya belum jelas sih Iwa Kopak, mantan Perdana Menteri dan juga seorang dokter. Anda udah potong tadi, jadi kacau saya. Sekarang giliran DPR, Ibu Saraswati. Saya pikir tadi waktu saya ditegur di depan, mahasiswi. Saya takut jadi korban perkosaan Wendo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Pak Karni dan juga rekan-rekan yang hadir di sini semua. Sebelum saya masuk ke bahan yang ingin saya sampaikan, mungkin saya boleh menanyakan sesuatu kepada Pak Sujatmiko. Boleh Pak? Di bahan yang saya dapati di sini, perpu yang saya dapati, mungkin ada sedikit kekeliruan. Atau mungkin ini saya tidak mau perdebatkan di sini, tetapi mohon ini kalau misalkan ada kekeliruan menjadi bahan catatan. Tadi Bapak menyatakan bahwa hukuman tambahan itu sampai seumur hidup, bukan? Jadi hanya seperti yang, karena dari tadi kita semua ada anggapan bahwa tambahan hukuman itu ada yang berapa tahun sampai juga, bukan yang tentang kebiri, saya bukan tentang kebiri. Tambahan pidana ini, pidana ada yang sampai juga, mohon maaf ini supaya clear ini, masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa di dalam perpu ini ada kata-kata sampai seumur hidup atau istilahnya untuk pidananya atau bahkan ada sedikit pemahaman bahwa akan dihukum mati. Tapi itu bukan yang disampaikan di sini. Pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat yang sebelumnya, apakah itu maksimal 15 tahun atau maksimal 20 tahun. Ini biar clear. Lalu yang berikutnya tentunya disclaimer saja bahwa saya sebagai wakil rakyat ini menyampaikan apa yang saya dapati dari banyak sekali masyarakat. Salah satunya adalah kelompok saya rasa paling penting dalam hal ini adalah aktivis yang mereka sehari-harinya kasus-kasus seperti YN di Bengkulu, kasus-kasus seperti Gadis di Manado, bahkan juga banyak yang lainnya itu menjadi makanan sehari-hari mereka. Dan ini ada beberapa catatan yang penting yang saya rasa perlu untuk dipikirkan dalam pembuatan Jutnisnya nanti. Permasalahan seperti ini lebih rumit daripada hanya predator versus korban. Tidak bisa di-oversimplified dan harus ada solusi yang komprehensif. Kalau kita mau mengatasi sebuah permasalahan, kita harus tahu penyebabnya apa, supaya nanti jangan sampai salah target atau sasaran. Cause and effect. Tentunya ini semua permasalahan yang kita bicarakan, kejahatan seksual terhadap anak, apalagi kalau misalkan saya mendengar korbannya masih 3,5 tahun, 5 tahun. Tentunya hati kita hancur. Dan kita mau pelaku, predator, monster tersebut itu diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Tetapi ada beberapa hal yang menurut saya menarik, yaitu bahwa para aktivis yang seharusnya mereka, seperti tadi dikatakan, mereka mendukung, mendorong agar tindak lanjut yang seperti ini, perpu ini itu bisa diterbitkan, malah mereka menyatakan banyak yang menyayangkan tercantumnya terutama hukuman kebiri kimiawi. Jadi ini mohon, karena seringkali saya juga mendengar seolah-olah tuh media menyampaikan bahwa yang anti kebiri itu pro pemerkosa. Itu tidak betul. Nah ini juga kami justru melihat ada peluang untuk salah tingkah dari segi pengimplementasian. Karena kalau berdasarkan data justru ini yang saya dapati,
mohon dikoreksi kalau salah, tapi ini yang data yang saya dapati dari rekan-rekan di Institute for Criminal Justice Reform, bahwa negara-negara yang memberlakukan hukuman ini beberapa termasuk negara-negara dengan angka kejahatan seksual tertinggi di dunia. Itu kan jadi tanda tanya. Dan mohon maaf, tadi dinyatakan bahwa ayo ini jangan sebagai wacana, kita harus gerak, itu betul. Tetapi kalau misalkan dikatakan bahwa sudah mendapatkan masukan, alangkah anehnya bahwa sekarang justru banyak yang menyatakan masukan mereka belum didengarkan. Artinya pun juga negara walaupun harus ada gerakan, tetapi tidak boleh reaktif dan gegabah dalam mengambil keputusan. Masukan-masukan ini apalagi mereka pakar-pakarnya. Dari hukum pun juga sama. Ini para aktivis dokter bukan mau menghambat jalur hukum, tetapi ini masukan. Yang itu harus kalau tingkat negara itu apalagi presiden, menteri, seharusnya sudah pada level yang lebih tinggi. Saya masuk ke dalam bahan kritikan-kritikan, saya coba untuk lebih cepat. Yang pertama kritikan berhubungan dengan anggaran. Ya kan, kalau anggota DPR berhubungan pasti dengan anggaran salah satunya, kita yang ketok. Kalau kita bicara tentang hukuman kebiri kimiawi dan chip elektronik, ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Apalagi kalau misalkan memberikan hukuman kebiri kimiawinya itu setelah mereka menjalani hukuman pokok. Artinya apa? Mereka sudah di luar dari lapas. Apakah mereka akan dikejar-kejar? Apakah mereka akan datang dengan sukarela? Tolong suntik saya. Dan mereka harus diberikan suntikan. Kalau kita bicara suntikan, artinya itu setiap 1-3 bulan maksimal. Anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan suntikan itu per suntikan tidak sedikit. Sedangkan ada satu hal yang sangat penting yang hingga saat ini negara dianggap tidak hadir atau belum hadir. Yaitu apa? Rehabilitasi korban. Perpu ini tidak berbeda dengan banyak perpu yang lain, undang-undang yang lain fokusnya di pelaku, sedangkan korban. Sedangkan riset seperti tadi yang dikatakan salah satu dokter di sini, bahwa korban jika traumanya itu tidak dihandle, tidak diberikan terapi, pemulihan, itu nanti mereka secara riset, sudah ada ini risetnya, bahwa mereka nantinya bisa menjadi pelaku di kemudian hari. Ini sekarang mohon maaf kita bisa menyatakan bahwa negara sedang mencetak calon-calon pelaku. Karena apa? Belum ada sama sekali anggaran untuk rehabilitasi korban. Restitusi mohon maaf, undang-undang perlindungan anak yang sudah diterbitkan yang baru itu 2014 sebelum perpu ini keluar, itu tidak ada restitusinya, yang ada baru di tindak pidana perdagangan orang. Yang diperlukan itu pun juga PP-nya belum ada. Ini catatan untuk Hukum, mohon Bapak disampaikan tadi sebenarnya saya mau menyampaikan kepada Menteri. Lalu selain dari itu yang kedua, tipe pedofilia pun juga banyak. Salah satunya yang saya dapatkan dari seorang forensik psikolog di Indonesia, pedofil mesopet contohnya tidak termotif seksual, motivasi mereka untuk melakukan kejahatan itu bukan seksual. Jadi kalau misalkan mereka diberikan hukuman kebiri kimiawi, itu justru bisa memperburuk situasi karena mereka motifnya adalah kekuasaan dan ini mohon maaf ini kalau misalkan untuk yang psikolog atau psikiatri mungkin bisa mengkoreksi saya, tapi ini yang saya dapatkan dari seorang psikolog, bahwa pedofil mesopet itu mereka termotivasi oleh kekuasaan dan dominansi. Alat kelamin hanya sebagai alat. Artinya oke, itu tidak bisa dipakai lagi, pakai alat-alat lain. Bahkan mereka bisa menyuruh orang lain untuk melakukan kejahatan itu. Jadi ini catatan artinya harus dipikirkan bagaimana nanti saat pengimplementasian. Yang berhubungan dengan itu artinya apa juga dari tahap penyidikan. Mohon maaf aparat penegak hukum masih jauh dari ideal. Unit PPA di kepolisian itu seringkali belum punya wawasan yang diperlukan untuk melakukan penyidikan terhadap kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak. Adanya reviktimisasi. Pertanyaan yang seharusnya mereka dibuat nyaman untuk bisa memberitahukan apa yang terjadi. Masa ada pertanyaan yang ya saya tidak perlu sebutkan. Dan ini baru di level tentunya unit yang ada itu baru di level Polres bukan Polsek, baru di level kabupaten tidak sampai kecamatan. Dan
mereka katakan juga tidak ada dana untuk training tiap tahun. Berarti sistem rotasi harus dirubah. Ini mohon maaf, ini ada catatan-catatan seperti ini karena tentunya ada hukuman yang lain, yaitu tambahan itu semua. Belum lagi bicara soal jaksa. Tuntutan pidana mau ditambah dibuat sampai selama apapun, tidak akan berdampak kalau jaksanya pun juga tidak punya wawasan. Sampai sekarang masih ada polisi yang mendorong keluarga korban damai saja dengan pelaku. Bahkan mohon maaf, ada korban yang disuruh menikah dengan pelakunya. Ini masih terjadi. Kalau pelaku sudah, ini juga anehnya, kalau pelaku sudah memberikan ganti rugi ke keluarga korban, jaksa rupanya, ini saya bicara dengan salah satu jaksa, saya tidak tahu dia tahu saya mencatat ini semua. Dia bilang, oh kalau sudah ganti rugi memberikan istilahnya, oh ya ini sedikit uang, itu bisa meringankan tuntutannya. Oh, undang-undang begitu rupanya. Artinya apa? Apakah kita sebagai negara menyatakan kalau pelaku punya duit, dia tidak harus menjalani hukuman seperti seharusnya? Kita taruh aturan seberat apapun, percuma kalau jaksa tidak mengajukan maksimal, karena tadi seperti di Kediri hanya 9 tahun dan seterusnya. Ini ada perpu ini dikeluarkan, tapi kalau belum ada pemikiran bagaimana untuk memberikan training, wawasan yang lebih kepada jaksa maupun juga hakim, omong kosong. Ini ompong semua. Dan yang terakhir adalah permasalahan lapas. Ini semua kalau misalkan kita, mohon maaf saya mendengarnya seperti ini, kasarnya dari salah satu yang menyampaikan pada saya. Lapas itu seperti sekolah sekarang. Masuknya kelas trik, keluarnya kelas kakap. Malah belajar mereka di dalam situ. We need to have a prison reform. Di luar negeri namanya correctional facility. Lembaga pemasyarakatan, harusnya dimasyarakatkan. Tetapi itu belum yang terjadi. Jadi balik lagi, oke, hukuman kebiri kimiawi itu setelah hukuman pokok, tapi hukuman pokoknya pun juga harus dipikirkan secara maksimal. Ini bukan menghalangi jalannya hukum, bukan menghalangi untuk diberikan hukuman seberat-beratnya, itu kami dorong, itu kami dukung. Tapi ini masukan yang mohon maaf banyak yang menyatakan belum diterima, belum diminta bahkan oleh pemerintah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Gak, kamu itu natap terus, apa ganti, apa enggak. Tapi lihat terus. Enggak, saya Gak lagi berkedip, mikir ya. kok semuanya salah gitu loh. Polisi salah, DPR salah. Lah DPR ini ngapain selama ini? Undang-undang kan yang dibikin sama DPR. Enggak. Ini Supaya baru bisa ini. Ini baru perpu. Loh, Belum undang-undang. capeknya ke sana. Bulan depan baru Oh, bulan depan baru. dibicarakan di DPR. Masih bulan depan. Enggak, ngelihat aja, enggak berkedip gitu loh. Walaupun pencerahannya itu jelas sekali, clear. Ya kalau saya ngerti kan sudah saya jawab dari tadi. Kita rehat sejenak.